Inul Daratista merupakan salah satu legenda dangdut tanah air. Memasuki usia 45 tahun, Inul masih aktif manggung hingga saat ini. Sosoknya masih tetap eksis dan energik saat berada di atas panggung. Beberapa hari lalu, Inul sempat menulis di Instagram Story jika dirinya ingin pensiun setelah 26 tahun berkarir. Namun, sepertinya ia masih akan memikirkan keinginannya itu, terlebih Inul pernah mengalami hal fenomenal yang disebutnya tidak bisa disamai oleh musisi manapun, di awal karirnya medio 2002 lalu. Jujur aja saya tidak bisa membayangkan kalau ternyata saya menjadi sosok yang fenomenal karena terjadi hal yang sangat luar biasa di tahun 2002-2003 waktu itu. Antara shock, antara bersyukur, antara sedih, antara trauma, semua tumplek jadi satu. Dan itu menjadi memori yang sangat tajam di kepala saya, di otak saya sampai hari ini. Jadi ada depresi, ada pokoknya campur aduk, namanya wong deso datang ke kota tiba-tiba mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Itu bagi saya tidak bisa saya bayangkan dengan dengan nyata gitu. Seorang Inul Daratista yang dari dia bukan siapa-siapa di kampung tiba-tiba datang menjadi sosok yang dielu-elukan, sosok yang dibenci. Itu pro dan kontranya tuh luar biasa. Yang satu membenci, yang satu pengen memeluk saya, yang satu memuja saya, yang satunya menghujat saya. Itu semuanya menjadi sesuatu yang membuat cerita dalam hidup saya paling indah. Yang mungkin sampai hari ini mau artis siapapun yang sekarang lagi ngetop, kayak mau artis band, mau artis dangdut, artis siapapun, kayaknya ceritanya tidak ada yang bisa ngalahin cerita saya waktu itu. Itu yang membuat saya bangga sampai hari ini. Dari cerita storynya yang heboh luar biasa, sampai penontonnya yang sekarang katanya artis pop, mau dari luar negeri, dari mana, penontonnya yang sampai luar biasa gila-gilanya lihat saya seperti semut dari ujung Papua sampai ujung Kulon Wetan, Lor Kidul. Itu penonton sampai kalau saya masuk di lapangan itu kepala bisa dipakai jalan. Saking penuhnya pengen lihat seorang Inul Daratista. Nah sampai sekarang ada penyanyi dangdut yang terbaru maupun generasi baru sekarang tuh saya masih merasa bangga bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan itu pada zamannya saya dulu. Tapi pada zamannya sekarang memang beda gitu ya. Itu saya bangganya luar biasa. Mau penyanyi pop kayak penyanyi dangdut tuh semuanya tuh saya merasa bangga. Nggak ono sing iso ngalahno zamanku biyen gitu. Jadi ya saya harus bersyukur dan berterima kasih bahwa saya sudah mengalami hal itu. Dan saya sudah mengalami proses-proses yang panjang seperti itu. Proses menangis, proses merintih, proses diagung-agungkan seolah-olah saya itu orang yang gimana gitu, orang-orang yang penuh dikasihani, orang-orang yang merasa diinjak-injak. Itu semua tumplek berjadi satu, itu menimpa saya waktu itu. Bahkan orang bilang honornya paling gede, mungkin iya kali ya. Nah di situ tahun 2002 dari honor SCTV memberikan saya honor satu kali program itu bisa 125 juta sampai 150 juta waktu itu, tahun itu. Mungkin kalau sekarang itu duitnya bisa satu program itu 1 M kali ya. Pokoknya dari acara program yang paling diminati waktu itu sampai nyanyi di beberapa daerah, saya dibayar segede-gede duit zaman dulu itu sudah pernah mengalami. Naik pesawat yang yang dulu kalau ingat saya itu The Raya, isinya 4 orang, kursinya itu kursi kayak lipat kayak orang punya hajatan di dalamnya. Udah pernah. Sampai naik pesawat presiden saya juga pernah. Saya yang dulu nggak ada sosial media jadi saya nggak bisa pamer. Nah itu ya. Jadi kalau buat orang-orang sekarang artis-artis dan selebritis, jangan pamer sama saya. Boleh sombong dong dikit. Nah kalau zaman dulu tuh, jadi dari zamannya presiden, pesawat presiden sampai helikopter, sampai pesawatnya nyungsep, helikopter nyungsep di Sulawesi. Pernah acara nyanyi di situ, saya juga sudah pernah mengalami semua. Sampai pesawat baling-baling bensinnya habis di atas, mau show di Papua itu saya sudah pernah mengalami semuanya. Naik pesawat yang paling mewah, paling megah, sewa jet pribadi pada saat saya show 2 kali dalam 1 malam.
satunya di Surabaya, satunya lagi di Jakarta pas hari ulang tahun salah satu stasiun televisi, dan itu sama-sama tidak boleh dibatalkan. Sudah pernah semua cerita. Saya sewa jet pribadi, harganya satu trip 175 juta zaman dulu. Itu dari Jakarta ke Surabaya ditempuh cuma 35 menit, buang duit 200 juta saya. Nah itu udah pernah saya. Jadi kalau ada orang bilang naik pesawat inilah itulah, bukan saya nyindir siapa-siapa, saya sudah pernah semua. Dari pesawat yang bagus sampai pesawat deraya yang olang-alik yang seperti itu saya sudah pernah alami semua. Itu proses yang sangat berat yang saya alami. Dan pada saat itu saya punya rumah bagus yang dibilang inilah, dibilang itulah. Itu juga nggak mudah. Nyanyi dengan kondisi saya punya rumah bagus, segalanya bagus, cicilannya banyak, ternyata banyak dicekal juga. Nah, cari duitnya di mana? Itu juga proses yang luar biasa. Saya jungkir balik cari uang. Tiap hari orang nggak tahu saya nggak makan enak, mau makan tempe lah, apalah itu saya orang nggak mau tahu. Yang penting saya masih harus tetap stay di sini. Dan orang yang mensupport saya salah satunya adalah Eyang Titik Puspa. Sampai hari ini beliau masih mengakui saya sebagai cucunya. Itu saya luar biasa sekali berterima kasih. Bahkan pernah saya kolaps nggak punya duit sama sekali karena saya harus bayar cicilan rumah ini sebulannya tuh hampir 300 juta zaman dulu. Saya bingung, Eyang, saya di mana-mana dicekal sama si organisasi ini, sama organisasi ini, sama itulah, sama anulah gitu. Itu berat bagi saya. Saya nggak boleh nangis lagi sekarang. Harus kuat. Kue opo duwe opo, saya nggak punya apa-apa ini. Kalau bisa saya pulang kampung, rumah Mercy semua mau saya jual. Nggak boleh kamu kayak begitu gitu. Ayo kita cari uang sama-sama. Akhirnya saya diajakin Eyang Titik Roadshow itu 2 bulan lamanya. Dapat uang buat bayar cicilan rumah. Akhirnya saya bisa tenang. Terima kasih buat Eyang Titik yang sudah bukan saja memeluk saya sebagai seorang cucu, tetapi memberikan saya itu rezeki yang luar biasa pada saat itu luar biasa. Mungkin orang lain tidak melihat bahwa perjuangan saya itu kayaknya enak ya, ini duitnya banyak gitu. Tapi pada saat masa-masa zaman dulu itu berat bagi saya karena pencekalan itu di mana-mana sampai dari tahun, saya masih ingat dari tahun 2003 sampai 2006. Itu pencekalan itu di mana-mana. Sampai pada saat itu saya diundang sama Bapak Cornelis, Gubernur Kalimantan Barat. Waktu itu bilang, udah kamu ikut nyanyi saya, kalau di mana-mana kamu dicekal, kamu tak kasih job di sini. Saya ikut sosialisasi, dibayar gede, saya bisa bayar cicilan rumah, saya nggak pulang. Itu orang nggak mikir, wah ini jobnya banyak, enggak padahal. Cuman karena memang ada yang satu mendoakan saya hidupnya tidak enak, yang satu memberikan saya rezeki yang luar biasa. Jadi itu membuat saya harus banyak bersyukur sekarang bagaimana saya bisa melewati semua proses itu.